Cucunya hilang setelah memberikan janji. 15 tahun kemudian tubuh nenek ini bergetar dan menangis. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Cinta adalah tali yang tak terlihat dan mengikat hati kita dengan kehangatan dan kebaikan. Seperti matahari yang memberi kehidupan pada bumi, cinta memberi makna pada eksistensi kita. Dalam keluarga, cinta menjadi pondasi kuat yang membangun hubungan yang tahan banting. Keluarga adalah tempat di mana cinta ditanam, tumbuh dan mekar. Ia adalah tempat perlindungan saat badai melanda dan tempat bersukacita ketika matahari bersinar cerah. Keluarga adalah komunitas cinta yang mengajar kita arti pengorbanan, kesabaran, dan dukungan tanpa syarat. Dalam pelukan keluarga, kita menemukan kehangatan dan keamanan yang tak tertandingi. Itulah tempat di mana setiap tawa menjadi melodi kebahagiaan, dan setiap tangisan menjadi panggilan untuk menyatukan hati. Cinta dalam keluarga adalah bahan bakar yang menerangi setiap langkah dalam perjalanan kehidupan. Sebuah keluarga yang penuh cinta adalah sebuah surga di bumi, di mana setiap anggota memiliki peran dan makna masing-masing. Cinta mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan, bersama-sama merayakan keberhasilan dan saling mendukung ketika menghadapi kegagalan. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang nenek bernama Nenek Maria. Nenek Maria tinggal di sebuah rumah kecil yang dipenuhi dengan kenangan masa lalu dan kehangatan. Meskipun usianya telah mencapai 80 tahun, semangatnya masih tetap muda dan penuh kebahagiaan. Nenek Maria memiliki seorang cucu perempuan yang bernama Aisyah. Aisyah adalah cahaya mata nenek, dan kehadirannya membawa kebahagiaan yang tak ternilai. Setiap kali Aisyah berkunjung ke rumah nenek, senyum bahagia terukir di wajah keduanya. Setiap sore, Nenek Maria dan Aisyah akan duduk bersama di teras rumah sambil menikmati matahari terbenam. Nenek Maria suka bercerita tentang masa muda dan petualangan hidupnya. Aisyah dengan penuh antusias mendengarkan setiap kata nenek dan mata kecil berbinar-binar. Nenek Maria tidak hanya menyayangi Aisyah dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Dia senang membuat kue-kue lezat untuk cucunya. Baunya yang harum mengisi dapur, dan Aisyah selalu menanti-nantikan kejutan manis dari neneknya. Mereka berdua akan duduk bersama di meja makan, sambil tertawa dan berbicara tentang segala hal. Setiap pagi di desa kecil itu, tercium aroma harum masakan Nenek Maria yang menyebar ke seluruh sudut rumahnya. Nenek Maria dengan semangat memasak menu kesukaan Aisyah, mulai dari bubur gandum hangat, telur dadar lembut, hingga roti panggang dengan selai buatan sendiri. Aisyah yang tinggal di dekat rumah Nenek Maria selalu tersenyum lebar saat mencium bau harum dari dapur nenek. Seiring dengan mentari pagi yang mulai bersinar, Aisyah berlari-lari kecil menuju rumah neneknya. Pintu rumah terbuka dan Aisyah disambut dengan senyuman hangat Nenek Maria. "Nenek, hari ini mau masak apa?" tanya Aisyah penuh kegembiraan. Nenek Maria tersenyum dan menjawab, "Hari ini kita punya menu spesial, nasi goreng kampung dengan telur ceplok dan irisan mentimun segar." Aisyah membalas senyuman neneknya dan mereka berdua berusaha membuat pagi mereka semakin indah. Saat masakan sudah matang, Nenek Maria menyajikannya di atas meja makan kecil di teras rumah. Aisyah duduk dengan penuh antusias, dan mereka berdua mulai menikmati hidangan pagi mereka. Aisyah selalu memakan setiap suapannya dengan lahap dan penuh kebahagiaan. Nenek Maria yang duduk di seberangnya hanya bisa melihatnya dengan bangga. Wajah Aisyah yang berbinar setiap kali menikmati masakan nenek membuat hati nenek begitu hangat. "Nenek, masakannya enak sekali," seru Aisyah dengan mulut penuh. Nenek Maria tertawa lembut, "Itu karena dimasak dengan cinta sayang. Nenek senang melihatmu bahagia." Setiap hari, ritual ini terulang. Nenek Maria dengan senang hati memasak berbagai hidangan favorit Aisyah.
Aisyah selalu menikmati makanan neneknya dengan sepenuh hati, dan tak ada sisa sedikit pun di piringnya. Nenek Maria merasa bahagia dan bersyukur memiliki cucu yang begitu menyayangi masakannya. Ketika Aisyah sedang menikmati hidangan lezat Nenek Maria, dia tiba-tiba menghentikan sendoknya dan menatap nenek dengan serius. "Nenek, aku punya janji," ucap Aisyah dengan mata berbinar. Nenek Maria tersenyum penasaran. "Janji apa, sayang?" Aisyah melupakan sebentar sajian di depannya dan berkata, "Aku janji, nanti aku akan belajar memasak dan setiap hari aku akan masak masakan yang enak buat nenek. Aku ingin memberikan sesuatu buat nenek seperti yang nenek berikan padaku setiap hari." Nenek Maria tersenyum lebar mendengar janji Aisyah. "Oh sayangku, itu adalah janji yang sangat indah. Nenek sangat senang mendengarnya." Setelah itu, Aisyah benar-benar serius belajar masak. Setiap hari setelah sekolah, dia akan menghabiskan waktu bersama Nenek Maria di dapur. Nenek Maria dengan sabar mengajarkan Aisyah berbagai resep dan trik memasak. Mereka berdua tertawa dan berbagi cerita sambil mengaduk adonan dan mencicipi bumbu. Meskipun Aisyah tidak bisa mengenyam pendidikan formal karena keterbatasan ekonomi, ia tetap memiliki semangat dan keinginan untuk membantu Nenek Maria. Setiap hari setelah membantu neneknya di dapur, Aisyah memulai pekerjaannya yang lain. Dia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, membawanya pulang dan membantu Nenek Maria menyiapkan api untuk memasak. Selain itu, Aisyah juga berinisiatif untuk berjualan sayur keliling. Nenek Maria dan Aisyah bekerja sama untuk menanam sayur di kebun kecil di belakang rumah. Setiap pagi Aisyah memanen sayuran segar dan menyusunnya rapi di dalam keranjang bambu. Dengan semangat pantang menyerah, Aisyah berjalan berkeliling desa untuk menjual sayuran tersebut. Walaupun pekerjaan tersebut tidak mudah, Aisyah selalu menjalankannya dengan senyum. Dia menjadi langganan tetap di pasar desa dan para pembeli senang dengan kesegaran sayuran yang ditawarkannya. Suatu hari saat sedang mencari kayu bakar untuk dijual, suasana hutan semakin gelap dan menakutkan seiring datangnya hujan lebat. Nenek Maria dan Aisyah yang tengah mencari kayu bakar untuk memasak terjebak di tengah hutan. Peluh dan kelelahan mereka tergantikan oleh kedinginan yang menusuk tulang saat titik-titik air hujan yang deras mengguyur mereka tanpa ampun. "Aisyah sayang, kita harus mencari tempat berlindung secepat mungkin," desis Nenek Maria dengan napas yang terasa membeku. Mereka berdua melihat sekeliling hutan, mencari tempat yang dapat memberikan perlindungan dari guyuran hujan deras. Akhirnya mereka menemukan sebuah gua kecil yang cukup untuk memberikan perlindungan sementara. Dengan susah payah, mereka berdua berlari menuju gua dan duduk di sana, berusaha menghangatkan tubuh yang kedinginan. Aisyah mencoba menenangkan diri sendiri. "Nenek, kita pasti akan baik-baik saja. Mari kita tunggu hujan reda di sini." Nenek Maria menggenggam tangan Aisyah erat-erat. Tubuh mereka menggigil karena kedinginan dan pakaian mereka basah kuyup. Aisyah mencoba mencari kayu kering di sekitar gua untuk membuat api kecil. Tapi seiring hujan yang tak kunjung reda, upayanya terasa sia-sia. "Sabar sayang, kita harus tetap bersatu dan menahan kedinginan ini bersama-sama," ujar Nenek Maria dengan penuh ketenangan. Mereka berdua saling memeluk untuk mempertahankan kehangatan tubuh satu sama lain. Aisyah mencoba menyanyikan lagu-lagu yang diajarkan neneknya dulu, berharap dapat mengalihkan perhatian dari kedinginan yang menusuk. Meskipun kondisi sulit, cahaya hangat dalam hati mereka tetap menyala. Hujan masih turun dengan lebat dan malam semakin mendekat. Aisyah merasa keputusasaan memuncak saat melihat pohon pisang di dekatnya. Dengan harapan untuk mendapatkan perlindungan dari daun pisang sebagai payung, Aisyah berjalan menuju pohon tersebut tanpa menyadari bahwa di bawahnya terdapat jurang yang dalam. Tanpa curiga, Aisyah mencoba menebang daun pisang dengan pisau yang dibawanya. Saat daun pisang mulai terpotong, tiba-tiba langkah Aisyah terhenti. Kepalanya mendongak dan matanya membesar ketika menyadari bahwa tanah di bawahnya telah hilang. Dan di hadapannya adalah jurang yang tak terlihat karena gelapnya malam. "Aisyah,
seru Nenek Maria dengan panik saat melihat cucunya jatuh ke jurang. Aisyah melayang beberapa detik sebelum tubuhnya menghantam dasar jurang dengan keras. Suara hujan yang masih deras dan kegelapan malam membuat situasi semakin mencekam. Nenek Maria dengan secepat kilat berusaha mendekati pinggir jurang, memanggil nama Aisyah dengan harap-harap cemas. Di pinggir jurang, Nenek Maria terus berteriak memanggil nama Aisyah. Suaranya penuh dengan keputusasaan dan kekhawatiran. "Aisyah, Aisyah, di mana kamu sayang?" serunya sekuat tenaga. Namun suara hujan dan gemuruh petir membuat panggilannya terasa seperti terombang-ambing di malam yang kelam. Saat hujan mulai reda, Nenek Maria masih berdiri di pinggir jurang dengan pandangan kosong. Kegelapan malam menyelimuti hatinya yang hancur, pencarian tampak sia-sia, dan rasa putus asa menghimpitnya. Dia mencoba menahan tangis, namun air mata tetap mengalir, tanda kehilangan yang begitu dalam. Di dasar hatinya, Nenek Maria merasakan kekosongan yang tak tergantikan. Aisyah, cahaya dan kebahagiaan dalam hidupnya kini hilang di dalam gelapnya malam yang dingin. Kejadian ini merubah segalanya, dan Nenek Maria sendirian di pinggir jurang, ditemani oleh suara hujan yang reda dan desak angin yang mengejek. Pagi datang dengan sinar matahari yang perlahan menyinari desa. Warga desa yang semalam sibuk mencari Aisyah segera berkumpul di sekitar jurang. Mereka saling bertukar pandang penuh kekhawatiran akan nasib Aisyah yang masih belum diketahui. Sementara itu di tepi jurang, Nenek Maria ditemukan tergeletak lemah dan pingsan. Wajahnya pucat, mata sayunya tak lagi bercahaya. Warga desa yang menemukannya segera memberikan pertolongan pertama dan membawa nenek tersebut pulang ke rumahnya. Rumah Nenek Maria dipenuhi suasana yang muram. Warga desa berusaha memberikan dukungan satu sama lain. Tapi kekhawatiran atas hilangnya Aisyah masih menggantung di udara. Nenek Maria yang pingsan mendapati dirinya di tempat tidur, entah bagaimana dia sampai di sana. Rasa sakit dan kehilangan tergambar jelas di wajahnya yang lemah. Beberapa warga desa yang ahli dalam pengobatan memberikan perawatan kepada Nenek Maria. Mereka mencoba meredakan kecemasan yang begitu mendalam di hatinya. Warga desa lainnya sambil meneteskan air mata tetap berkumpul di luar rumah, saling bertukar informasi dan berdoa agar Aisyah ditemukan dengan selamat. Berita tentang kejadian ini segera menyebar di seluruh desa dan suasana duka menyelimuti warga. Pencarian Aisyah masih terus dilakukan dengan harapan menemukannya dengan selamat. Setiap warga desa yang melintasi jurang atau daerah sekitarnya melakukan pencarian dengan hati yang penuh doa. Sementara itu di dalam rumah, Nenek Maria perlahan-lahan membuka mata. Matanya yang sayu mencoba mencari keberadaan Aisyah, namun kekosongan di sampingnya membuat hatinya semakin hancur. Nenek Maria merasakan rasa sakit yang mendalam, bukan hanya pada tubuhnya yang lemah, tetapi juga di dalam hatinya yang penuh kekhawatiran dan kehilangan. Berita tentang kehilangan Aisyah mengguncang seluruh desa. Meskipun warga desa dan tim pencarian dari polisi dan tim SAR melakukan upaya yang maksimal, hari demi hari berlalu tanpa adanya kabar tentang keberadaan Aisyah. Setiap tempat yang mungkin menjadi petunjuk telah diperiksa, namun Aisyah tetap tak terlihat. Nenek Maria merasa semakin lemah, tidak hanya karena sakit yang menyerangnya, tapi juga karena kehilangan cucunya yang begitu dicintai. Rumahnya menjadi sunyi dan tangisan kesedihan seringkali terdengar di malam hari. Wajah nenek yang dulu penuh semangat dan kehangatan kini tertutup oleh bayang-bayang kekhawatiran dan kesedihan. Warga desa terus memberikan dukungan, mencoba memberikan kekuatan kepada Nenek Maria yang semakin rapuh. Setiap harinya mereka menyelenggarakan doa bersama dan pertemuan untuk berbagi harapan dan kekuatan. Yang merasa putus asa mulai merajai hati mereka seiring berjalannya waktu tanpa adanya kabar dari Aisyah. Nenek Maria yang terbaring lemah di tempat tidurnya hanya bisa berdoa setiap malam. Berharap agar cucunya ditemukan dengan selamat. Dia merindukan senyum Aisyah, suara tawanya dan kehadiran hangatnya.
Kekuatan fisik dan mental nenek semakin menurun, namun tekadnya untuk bertahan demi Aisyah masih terus berkobar. Dalam kegelapan malam yang sunyi, terdengar suara hujan yang lembut di luar jendela. Nenek Maria memandangi langit dengan dipenuhi rindang oleh bintang-bintang. Air matanya mengalir terseduh-seduh, dan doa-doa yang dilantunkannya terdengar begitu hancur. Beberapa minggu berlalu dan suasana di desa masih diselimuti oleh duka dan kekhawatiran akan Aisyah yang belum ditemukan. Namun warga desa tetap bersatu untuk memberikan dukungan kepada Nenek Maria yang terus merana akibat kehilangan cucunya. Mereka mengunjungi nenek setiap hari, membawakan makanan dan membersihkan rumahnya. Para warga yang menyayangi Nenek Maria mencoba sebaik mungkin untuk menghibur dan memberikan kekuatan kepadanya. Mereka bercerita tentang kenangan indah bersama Aisyah, berbagi cerita lucu dan mencoba mengalihkan perhatian nenek dari kesedihan yang mendalam. Setiap kunjungan mereka diakhiri dengan doa bersama, berharap agar Aisyah ditemukan dengan selamat. Nenek Maria meskipun merasakan kepedihan yang mendalam mulai meresapi kehadiran para warga yang selalu bersamanya. Mereka membawa kehangatan dan kebersamaan, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Aisyah. Nenek Maria yang dulunya terbaring lemah kini mulai menemukan kekuatan dalam dukungan dan kasih sayang yang diberikan warga desa. Suatu sore sekelompok anak-anak dari desa mengunjungi Nenek Maria. Mereka membawa gambar-gambar yang mereka gambar bersama Aisyah di hari-hari bahagia. Nenek Maria tersenyum penuh haru melihat gambar-gambar itu dan mendengarkan anak-anak menceritakan kenangan indah bersama cucunya. Warga desa juga mulai merencanakan acara kecil sebagai bentuk solidaritas dan dukungan kepada Nenek Maria. Mereka menyelenggarakan pertunjukan musik, tari, dan drama di halaman rumah nenek. Acara tersebut tidak hanya untuk menghibur Nenek Maria, tapi juga sebagai upaya untuk mengembalikan keceriaan dan semangat ke dalam desa yang sedang berduka. Meskipun rasa kehilangan Aisyah masih membayangi, kebersamaan dan dukungan dari warga desa membantu Nenek Maria bangkit dari keterpurukan. Berita tentang usaha warga desa untuk membantu Nenek Maria menyebar dengan cepat. Mereka merasa bahwa membuka warung bisa menjadi cara untuk memberikan kesibukan pada nenek dan mencegahnya merasa terlalu sendirian. Keberanian Nenek Maria untuk membuka warung juga dianggap sebagai langkah positif untuk merawat diri sendiri dan melangkah maju. Para warga desa berkumpul bersama dan mengumpulkan modal untuk membantu Nenek Maria memulai usahanya. Mereka menyumbangkan uang, barang-barang dagangan, dan bahkan memberikan bantuan dalam renovasi bagian depan rumah nenek menjadi warung kecil yang nyaman. Semangat gotong royong sangat terasa dan para warga melibatkan diri dengan sukarela dalam setiap tahap persiapan warung. Ketika hari pembukaan tiba, warga desa turut serta mendukung warung baru milik Nenek Maria. Mereka datang untuk menjadi pelanggan pertama dan membawa serta keluarga dan teman-teman mereka. Suasana ramai dan penuh keceriaan kembali hadir di rumah itu, yang kini menjadi tempat pertemuan dan interaksi antara warga. Nenek Maria dengan bangga melayani pembeli di warungnya. Ia memasak dengan penuh cinta seperti yang selalu ia lakukan untuk Aisyah dan kini untuk warga desa. Menu-menu lezat yang disiapkannya segera menjadi favorit di antara penduduk desa. Terdengar tawa dan cerita yang riang di sekitar warung menciptakan atmosfer yang hangat dan menyatukan hati mereka. Seiring berjalannya waktu, warung itu menjadi tempat yang sangat populer di desa. Penduduk desa senang memiliki tempat yang nyaman untuk berkumpul dan menikmati hidangan lezat. Nenek Maria tidak hanya mendapatkan dukungan finansial dari usahanya, tapi juga merasakan kebahagiaan dan kehangatan dari kebersamaan yang diciptakan oleh warungnya. Setiap hari dan sore, warga desa sekitar dapat mencium aroma harum masakan yang berasal dari warung Nenek Maria. Warung itu telah menjadi pusat kegiatan dan pertemuan di desa. Nenek Maria dengan semangat memasak berbagai hidangan lezat, menghidupkan kembali suasana di sekitar rumahnya. Warga desa dengan senang hati datang ke warung Nenek Maria untuk menikmati masakannya. Mereka membawa keluarga dan teman-teman mereka, menciptakan momen kebersamaan yang penuh keceriaan. Suara tawa, cerita, dan sapaan hangat mengisi udara di sekitar warung.
menciptakan atmosfer yang akrab dan ramah. Menu yang disajikan oleh Nenek Maria menjadi daya tarik utama. Dengan resep-resep tradisional yang telah dia pelajari dan diperkaya sepanjang hidupnya, Nenek Maria berhasil menciptakan hidangan yang lezat dan menggugah selera. Mulai dari nasi goreng kampung, soto ayam hangat, hingga kue-kue tradisional, semua diciptakan dengan penuh cinta dan keahlian khas Nenek Maria. Warga desa memuji masakan Nenek Maria tidak hanya karena rasanya yang lezat, tapi juga karena kehangatan dan kebaikan yang terasa dalam setiap hidangan. Warung itu bukan hanya tempat untuk membeli makanan, tapi juga menjadi titik pertemuan bagi warga desa yang ingin berbagi cerita, melupakan sejenak kepenatan hidup dan menikmati kebersamaan. Nenek Maria sendiri merasa bahagia melihat warungnya menjadi tempat yang dicintai oleh warga desa. Meskipun kehilangan Aisyah masih menjadi luka yang belum sembuh sepenuhnya, namun warungnya telah membawanya kembali pada kehidupan dan memberikan makna baru dalam berbagi dan menciptakan kenangan bersama masyarakat yang menyayanginya. 15 tahun telah berlalu sejak warung Nenek Maria menjadi pusat kehidupan di desa. Meskipun usianya semakin menua, Nenek Maria tetap memiliki semangat dan kehangatan yang luar biasa. Warungnya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di desa, dan Nenek Maria dikelilingi oleh kenangan-kenangan indah serta cerita-cerita kebahagiaan yang tercipta di tempat itu. Nenek Maria yang semakin menua tidak lagi memasak sendiri, tetapi juga telah menyerahkan kepemimpinan warung kepada generasi muda yang tumbuh besar di sana. Meskipun begitu, dia masih sering duduk di warung, memberikan senyum hangat dan wejangan bijak kepada pengunjung serta pemilik baru warung. Keberadaannya di warung masih memberikan kehangatan dan keceriaan kepada warga sekitar. Warung itu kini menjadi warisan Nenek Maria, sebuah tempat yang membuat nostalgia bagi warga desa. Meskipun telah berpindah tangan, atmosfer kebersamaan dan ramah tamah yang diciptakan oleh Nenek Maria tetap ada. Warung itu masih menjadi tempat pertemuan yang ramai di mana warga desa dapat berbagi cerita, tawa bersama dan menikmati hidangan lezat. Nenek Maria juga hidup damai dan rukun dengan warga sekitar. Meskipun Aisyah tidak pernah ditemukan, kenangan tentang cucunya tetap hidup dalam hati nenek. Warungnya menjadi tempat di mana dia dapat terus memelihara hubungan yang erat dengan desa, memberikan dan menerima cinta dari masyarakat yang telah menjadi keluarganya. Saat matahari perlahan terbenam di ufuk barat, Nenek Maria duduk di warungnya, melihat anak-anak kecil yang berlari-lari riang mengenang masa kecil Aisyah. Meskipun usianya telah banyak memberikan pengalaman hidup, dia merasa bahagia dan bersyukur telah memiliki desa yang selalu ada untuknya. Suatu hari, suasana warung Nenek Maria menjadi semakin hidup ketika kepala desa tiba bersama rombongan mahasiswa KKN dari sebuah universitas. Kepala desa dengan senyum ceria memperkenalkan rombongan mahasiswa kepada semua warga kampung yang sedang berkumpul di sekitar warung. Selamat pagi warga kampung tercinta, hari ini kita memiliki tamu istimewa dari sebuah universitas yang datang untuk melaksanakan kuliah kerja nyata di desa kita. Inilah para mahasiswa yang akan membantu kita dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, ujar kepala desa dengan penuh semangat. Nenek Maria yang duduk di meja dekat pintu warung menyambut para tamu dengan senyuman hangatnya. Warga kampung yang lain juga turut menyambut dengan antusias dan suasana kebersamaan di warung semakin berkobar. Rombongan mahasiswa diperkenalkan satu persatu dan mereka dengan ramah menyapa warga desa. Beberapa mahasiswa yang akan berkunjung ke warung Nenek Maria memperkenalkan diri dengan senyuman lebar. Salam kenal Nenek Maria, kami sangat senang bisa berada di desa ini. Kami berharap bisa memberikan kontribusi yang positif selama KKN kami, ujar seorang mahasiswa dengan penuh antusiasme. Nenek Maria merasa senang dengan kedatangan para mahasiswa. Warungnya yang selalu menjadi tempat berkumpul warga kini menjadi saksi perjumpaan antara generasi muda yang ingin berkontribusi dan masyarakat yang siap menerima bantuan serta berbagi pengalaman hidup. Para mahasiswa KKN dan warga desa mulai berbaur.
Mereka duduk bersama, berbagi cerita, dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama KKN. Nenek Maria memberikan masukan dan pengalaman hidupnya menjadi sosok yang dihormati oleh semua pihak. Kepala desa dan rombongan mahasiswa KKN mengajak warga desa untuk bekerja sama dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Mereka berharap kerjasama ini dapat membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi desa dan masyarakatnya. Tapi ada satu hal mahasiswa yang datang yang membuat tubuh Nenek Maria bergetar dan menangis hebat. Mahasiswi itu mengenalkan diri bernama Echa, dan wajahnya sangat mirip dengan Aisyah, cucu Nenek Maria. Saat mahasiswi bernama Echa memperkenalkan diri, wajahnya yang sangat mirip dengan Aisyah membuat Nenek Maria kaget. Matanya terbelalak dan detik berikutnya air mata mulai mengalir deras dari matanya. Nenek Maria merasakan getaran di seluruh tubuhnya dan hatinya terasa seperti berdebar kencang. "Echa, Aisyah," bisik Nenek Maria sambil menahan nangis. Dia berdiri perlahan dan mendekati Echa. Wajahnya semakin memucat menggambarkan campuran perasaan keterkejutan dan haru. Nenek Maria terdiam sejenak seolah tak percaya dengan kenyataan yang ada di hadapannya. Kemudian dengan air mata yang terus mengalir, Nenek Maria meraih erat tubuh Echa dan memeluknya dengan penuh kehangatan. Raut wajah nenek penuh ekspresi kebahagiaan campur haru. Echa duduk di depan Nenek Maria yang tampak terkejut dan penuh keingintahuan. Nenek memandang wajah Echa yang mirip sekali dengan Aisyah cucunya yang hilang bertahun-tahun yang lalu. Mata nenek memancarkan kehangatan, tetapi juga penuh dengan pertanyaan yang tidak terucapkan. "Echa, bisakah saya memanggilmu Aisyah? Kamu sangat mirip cucuku yang hilang," tanya Nenek Maria mencoba menahan getaran di suaranya. Echa menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. "Nenek, saya tidak bisa disebut Aisyah, saya adalah Echa, mahasiswa yang ingin membantu dan belajar dari warung ini," ucapnya dengan lembut, mencoba menjauhkan diri dari hubungannya yang lebih dalam. Nenek Maria merasa kecewa, tapi tetap mencoba memahami keputusan Echa. Namun warga desa yang berdiri di sekitar mereka memutuskan untuk menceritakan kisah memilukan yang melibatkan Aisyah, cucu Nenek Maria. Salah satu warga desa, seorang pria tua yang selalu setia datang ke warung, maju ke depan. Dia memandang Echa dan berkata, "Echa, mungkin kamu belum tahu, tapi Aisyah, cucu nenek ini hilang bertahun-tahun yang lalu. Dia pergi saat hujan lebat di hutan dan tidak pernah kembali. Kami semua mencari, tapi sayangnya tidak berhasil menemukannya. Ini adalah luka yang dalam bagi nenek." Wajah Echa berubah pucat mendengar kisah tragis itu. Raut wajahnya mencerminkan kebingungan dan kegugupan. Nenek Maria menatap Echa dengan mata penuh harapan dan kerinduan. Echa menggigit bibirnya, merenung sejenak dan akhirnya berkata dengan suara yang gemetar, "Saya tidak tahu apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, tapi saya tidak bisa membiarkan Nenek Maria terus menderita. Tapi saya bukan Aisyah, saya Echa." Mendengar penjelasan Echa, Nenek Maria menangis dalam-dalam. Warga desa dan mahasiswa KKN yang menyaksikan adegan ini merasa haru dan terenyuh. Pria tua tadi memahami keputusan Echa dan berkata, "Echa, kami tahu kamu bukan Aisyah, tapi kehadiranmu memberikan kehangatan kepada Nenek Maria. Mungkin ini adalah takdir yang membawamu ke sini." Echa memandang Nenek Maria dengan tatapan lembut dan kemudian mendekatinya. "Nenek Maria, meskipun saya bukan Aisyah, saya ingin membantu dan menghabiskan waktu bersama Anda. Mungkin bersama-sama kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan," ucap Echa sambil memegang tangan Nenek Maria. Nenek Maria menatap Echa dengan mata penuh harapan dan akhirnya tersenyum lembut. Meskipun Echa bukan Aisyah, kehadirannya membawa kehangatan dan kebahagiaan ke dalam hati Nenek Maria. Saat Echa memegang tangan Nenek Maria dengan kelembutan dan berbicara dengan penuh kehangatan, air mata kembali mengalir di pipi nenek, setetes demi setetes. Ekspresi campuran haru dan terima kasih merekah di wajahnya. "Terima kasih Echa. Meskipun kamu bukan Aisyah, kebaikan hatimu sungguh menyentuh hatiku. Kamu membawa sinar kebaikan ke dalam warung ini, dan aku merasa sangat bersyukur," ucap Nenek Maria sambil berusaha mengontrol tangisnya.
Echa tersenyum memahami betapa berartinya kehadiran dan kebaikan hatinya bagi Nenek Maria. Bu Nenek Maria, saya senang bisa bersama-sama dengan Anda dan warga desa. Saya ingin membantu dan menjadi bagian dari komunitas ini. Bersama-sama kita bisa melangkah maju dan menciptakan kenangan indah, jawab Echa dengan tulus. Warga desa yang menyaksikan momen ini turut merasakan kehangatan dan kebahagiaan hati yang terpancar dari pertemuan Nenek Maria dengan Echa. Mereka memberikan tepuk tangan lembut sebagai bentuk penghargaan atas ketulusan Echa. Nenek Maria menyeka air matanya dan tersenyum penuh kebahagiaan. Meskipun kenangan tentang Aisyah masih menyelimuti hatinya, hadirnya Echa membawa warna baru dan harapan yang membuat nenek merasa tidak lagi sendirian. Warung Nenek Maria yang selalu menjadi saksi berbagai cerita kehidupan kini menyimpan kisah baru tentang kebaikan hati dan pertemuan tak terduga. Momen ini menjadi bukti bahwa kehidupan selalu penuh dengan kejutan dan bahwa setiap orang yang datang membawa cahaya dan kebaikan tersendiri. Setiap kali selesai kegiatan KKN, Echa selalu menyempatkan diri untuk mampir ke warung Nenek Maria. Kedatangan Echa di warung itu bukan hanya sebagai bentuk bantuan atau keterlibatan dalam kegiatan KKN, tapi juga sebagai ungkapan kebersamaan dan keakraban yang tumbuh di antara mereka. Nenek Maria dan Echa kini telah sangat akrab. Warung nenek bukan hanya tempat bisnis atau kegiatan ekonomi, tapi juga menjadi ruang di mana mereka berdua dapat berbagi cerita, tertawa bersama, dan menyampaikan dukungan satu sama lain. Nenek Maria sering menyediakan tempat duduk khusus untuk Echa, dan mereka seringkali duduk bersama sambil berbicara tentang berbagai hal. Echa, bagaimana kegiatan KKN hari ini? Tanya Nenek Maria dengan senyuman hangat menyambut kedatangan Echa. Echa tersenyum dan duduk di kursi yang sudah disiapkan. Hari ini cukup sibuk, Bu Nenek, tapi saya senang bisa meluangkan waktu di sini setelahnya. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana warung hari ini? Ucap Echa dengan ramah. Nenek Maria tertawa kecil. Warung ini selalu ramai, terutama dengan kehadiranmu. Warga desa senang melihatmu di sini, dan aku sangat bersyukur punya teman seperjuangan seperti kamu. Mereka berdua duduk berbincang. Kadang-kadang mengenang kisah hidup Nenek Maria dan terkadang membahas rencana masa depan untuk warung dan desa. Echa juga membantu dengan beberapa pekerjaan ringan di warung, menunjukkan kepeduliannya terhadap warung yang telah menjadi bagian hidup Nenek Maria. Seiring berjalannya waktu, kebersamaan mereka semakin menguat. Nenek Maria merasa senang memiliki seseorang seperti Echa yang selalu datang dengan senyum dan kebaikan hati. Echa di sisi lain merasa terhubung dengan warung dan Nenek Maria seperti keluarga sendiri. Suatu malam yang tenang, Echa masih berada di warung Nenek Maria setelah selesai membantu mengemasi dagangan. Pada saat itu suasana warung diterangi oleh lampu temaram, menciptakan atmosfer yang hangat dan nyaman. Echa melihat ke sekeliling warung yang sudah menjadi tempat yang sangat familiar baginya. Tanpa memberitahu Nenek Maria, Echa mendekati kompor dan menyalakannya. Aroma harum bumbu-bumbu mulai tercium di udara. Nenek Maria yang sedang duduk di meja menoleh ke arah dapur dengan pandangan yang penuh keheranan. Echa, apa yang kamu masak? Tanya Nenek Maria dengan senyum kecil merasa penasaran. Echa tersenyum dan menjawab, ini adalah masakan khas daerah saya pikir mungkin Anda ingin mencobanya. Ia sibuk mengolah bahan-bahan dengan lincah, memberikan sentuhan khusus pada hidangan yang sedang dipersiapkan. Nenek Maria tersenyum senang melihat antusiasme Echa. Mereka berdua terlibat dalam percakapan yang hangat sambil menunggu masakan selesai. Nenek, tolong dicoba, saya harap Anda suka, kata Echa sambil tersenyum. Nenek Maria pun mencobanya, sejumput makanan dengan mata yang berbinar-binar. Ini enak sekali, Echa. Apa namanya? Tanyanya dengan penuh kekaguman. Echa tertawa, ini disebut sate Padang, masakan khas daerah saya. Saya belajar memasaknya dari ibu saya harap Anda suka. Saat Echa menyajikan hidangan lezat sate Padang, Nenek Maria merasakan aroma yang mengingatkannya pada janji Aisyah semasa kecil.
Hatinya berdebar-debar dan ketika ia mencicipi hidangan itu, air mata mulai mengalir secara tak terduga. Nenek Maria merasa seakan-akan kehadiran Aisyah yang hilang begitu lama hadir dalam hidangan yang disajikan oleh Eja. Eja, ini makanan yang luar biasa. Rasanya begitu akrab seperti janji yang pernah dibuat Aisyah waktu dia masih kecil. Dia selalu bercita-cita untuk memasak makanan enak untukku, kata Nenek Maria. Suara gemetar karena perasaan haru. Eja menatap Nenek Maria dengan penuh kehangatan, menyadari bahwa hidangannya memiliki arti yang lebih mendalam dari sekedar rasa. Nenek Maria, saya senang jika makanan ini bisa memberikan kenangan manis tentang Aisyah. Meskipun saya bukan Aisyah, saya ingin membuat Anda bahagia dengan hidangan ini. Nenek Maria mengusap air mata yang masih mengalir di pipinya. Aisyah, cucuku yang hilang, selalu bermimpi untuk membuatkan saya makanan enak. Saya yakin dia bahagia melihat Anda memenuhi mimpinya ini, Eja. Eja duduk di samping Nenek Maria dan dengan lembut memegang tangannya. Nenek Maria, meskipun saya bukan Aisyah, saya berharap bisa membawa kebahagiaan dan cinta layaknya cucu Anda. Dan setiap hidangan yang saya masak, saya harap bisa memberikan sedikit kenyamanan dan kehangatan untuk Anda. Mereka berdua duduk di warung yang tenang, berbagi cerita dan kenangan. Eja mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Nenek Maria menceritakan masa kecil Aisyah, tentang mimpi dan harapannya. Nenek Maria merasa seolah-olah Aisyah kini hadir melalui Eja, membawa kehangatan dan kebahagiaan dengan penuh dinantikan. Pagi harinya desa dipenuhi dengan kehebohan dan suara gemuruh karena pengumuman yang tidak terduga. Kabar yang disampaikan adalah tentang kepergian Nenek Maria yang meninggal dunia. Setiap warga desa terguncang mendengar berita tersebut dan suasana duka menyelimuti desa yang sehari-hari hidup dengan keceriaan warung Nenek Maria. Eja yang sudah menganggap Nenek Maria seperti neneknya sendiri merasa sangat kehilangan. Berita itu seolah-olah membuat dunianya runtuh. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, tapi kebersamaan dan kehangatan yang telah mereka bagi selama ini membuatnya merasa seolah-olah kehilangan anggota keluarga sendiri. Saat Eja tiba di warung, suasana duka semakin terasa. Warga desa berkumpul di sekitar warung Nenek Maria, saling berbagi kenangan dan menyampaikan rasa duka yang mendalam. Warung itu yang selalu menjadi tempat kebersamaan dan cerita hidup, kini menjadi saksi perpisahan yang menyedihkan. Eja dengan mata yang terasa berat menghampiri jenazah Nenek Maria yang telah diatur dengan rapi di ruang tengah warung. Nenek Maria terbaring dengan wajah yang tetap tersenyum damai, seolah-olah membawa kebahagiaan bahkan setelah meninggal. Demi Tuhan, Bu, Nenek Maria, kenapa Anda pergi begitu cepat? Ucap Eja sambil menahan tangis. Dia mencium kening Nenek Maria dan merasa kehilangan yang begitu mendalam. Seiring berjalannya waktu, prosesi pemakaman dilakukan dengan penuh hikmat. Warga desa termasuk Eja ikut serta mengantar Nenek Maria ke peristirahatan terakhirnya. Setiap langkah yang diambil membawanya merasa kehilangan yang semakin dalam, tetapi juga dipenuhi dengan kenangan indah yang telah mereka bagi bersama. Di pemakaman, Eja merenung di depan makam Nenek Maria. Dia mengenang momen-momen bersama tawanya dan kehangatan hatinya. Meskipun Nenek Maria telah pergi, Eja berjanji untuk terus membawa warisan cinta dan kehangatan yang telah diberikan Nenek Maria pada setiap langkah hidupnya. Malam itu desa terdengar hening dan langit dipenuhi bintang. Warung Nenek Maria kini tetap berdiri tetapi seakan-akan merindukan kehangatan dan tawa yang selalu ada di dalamnya. Setelah pemakaman Nenek Maria, warga desa menyadari betapa besar peran Eja dalam memberikan keceriaan dan kebahagiaan pada Nenek Maria selama ini. Meskipun kepergian Nenek Maria meninggalkan kekosongan yang mendalam, warga desa bersyukur kepada Eja karena telah mengembalikan keceriaan Nenek Maria pada tahap terakhir dalam hidupnya. Sebagai ungkapan terima kasih, beberapa warga desa mendekati Eja dengan senyuman hangat. Mereka menggenggam tangannya dengan penuh rasa syukur dan mengucapkan kata-kata terima kasih dari lubuk hati mereka.
Terima kasih Echa, kehadiranmu dan kebaikan hatimu memberikan kebahagiaan dan keceriaan pada Nenek Maria di hari-hari terakhirnya. Kami semua merasa bersyukur karena kamu hadir dalam kehidupan nenek, ujar salah seorang warga desa dengan tulus. Echa yang masih terpukul oleh kehilangan Nenek Maria tersenyum dan mengangguk. Sebagai tanggapan, dia merasa terharu melihat bahwa usahanya untuk membawa kebahagiaan kepada Nenek Maria telah dihargai oleh seluruh desa.